Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati, NIM 501402357. Izinkan saya untuk membahas topik pada diskusi 7 tentang pusat pembelajaran museum pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pada diskusi 7 ini, saya akan membahas tentang siapa saja tokoh-tokoh yang kaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Pusat pembelajaran museum ini dibangun pada masa dinasti Ptolemy awal yang mencurahkan diri untuk menjadikan Alexandria sebagai pusat kehidupan intelektual bagi seluruh kawasan timur Mediterania. Nama museum sendiri berarti kursi Muses, 9 dewi dalam mitologi Yunani. Pada masa itu, dinasti Ptolemy melalui undangan yang istimewa mengundang para cendekiawan terdepan, yaitu para ilmuwan, penyair, seniman, dan juga penulis untuk berdatangan ke Alexandria, tepatnya di pusat pembelajaran museum. Di museum, mereka memiliki waktu luang untuk menyelenggarakan studi, memiliki akses ke perpustakaan-perpustakaan terbaik, dan kesempatan untuk mendiskusikan berbagai hal dengan para ahli lainnya. Pada puncaknya, pusat pembelajaran ini memiliki beberapa ratus ilmuwan ahli, yang keberadaannya kemudian menarik banyak siswa untuk mengembangkan kemampuan di sana. Pusat pembelajaran museum ini telah menghasilkan banyak ilmuwan berbeda yang kemudian menentukan perkembangan matematika selama berabad-abad. Ada beberapa tokoh ilmuwan yang mengkaji tentang matematika di pusat pembelajaran museum. Yang paling terkenal itu adalah Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan Yunani yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi dan dikenal sebagai bapak geometri. Ia berkarya di Alexandria dan diyakini mengajar di museum, pusat pembelajaran besar pada masanya. Karya terkenalnya yaitu Elements, merupakan kompilasi 13 buku yang menyusun dasar-dasar geometri secara sistematis melalui aksioma dan teorema. Buku ini menjadi referensi utama dalam pengajaran matematika selama lebih dari 2000 tahun. Kontribusi Euclid tidak hanya meletakkan dasar geometri, tetapi juga menunjukkan pentingnya penalaran logis dalam ilmu pengetahuan. Tokoh yang kedua adalah Archimedes. Archimedes adalah seorang ilmuwan dan matematikawan besar dari kota Syracuse yang hidup sekitar tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi. Ia dikenal karena penemuannya yaitu hukum gaya apung yang terkenal dengan kisah Eureka. Archimedes juga mengembangkan metode untuk menghitung luas dan volume benda lengkung. Kemudian menemukan atau mendekati nilai pi secara sangat akurat dengan metode geometri. Meskipun berasal dari luar Alexandria, Archimedes diyakini pernah belajar atau berinteraksi dengan ilmuwan di Museum Alexandria. Pemikirannya sangat dipengaruhi oleh tradisi ilmiah yang berkembang di sana dan menjadi salah satu puncak kejayaan ilmu pengetahuan Yunani kuno. Yang ketiga adalah Eratosthenes. Adalah seorang ilmuwan Yunani yang hidup sekitar tahun 276 hingga 194 sebelum Masehi dan menjabat sebagai kepala perpustakaan Alexandria. Ia dikenal karena menjadi orang pertama yang berhasil menghitung keliling bumi dengan metode ilmiah sederhana, hanya menggunakan bayangan matahari dan jarak antara dua kota. Hasil perhitungannya sangat mendekati ukuran sebenarnya. Selain itu, ia mengembangkan metode penyaringan bilangan prima yang dikenal sebagai saringan Eratosthenes. Kiprahnya menunjukkan bagaimana Museum Alexandria menjadi tempat lahirnya pemikiran ilmiah yang maju dan lintas disiplin. Yang keempat adalah Apollonius dari Perga, yaitu seorang matematikawan Yunani yang hidup sekitar 262 hingga 190 sebelum Masehi
dan terkenal karena karyanya di bidang geometri, khususnya tentang irisan kerucut. Ia memperkenalkan dan memberi nama pada bentuk-bentuk seperti parabola, elips, dan hiperbola. Karya utamanya yaitu Conics, berisi 8 buku yang menjelaskan sifat-sifat irisan kerucut secara mendalam dan menjadi dasar penting dalam pengembangan matematika dan astronomi. Apollonius berkarya dalam lingkungan intelektual Alexandria yang kuat, dan ia merupakan salah satu tokoh besar yang mewarisi semangat ilmiah dari museum. Yang kelima adalah Pappus dari Alexandria. Dia adalah seorang matematikawan yang hidup sekitar abad ke-4 Masehi, pada masa akhir kejayaan ilmu pengetahuan Yunani kuno. Ia dikenal lewat karyanya berjudul Collection atau Sinagoge, yang merupakan kumpulan komentar dan penjelasan atas karya-karya para matematikawan terdahulu, seperti Euclid, Archimedes, dan Apollonius. Salah satu kontribusinya yang terkenal adalah Teorema Pappus dalam geometri. Meski hidup setelah masa keemasan Museum Alexandria, Pappus tetap mencerminkan semangat intelektual kota itu sebagai pusat pembelajaran matematika. Yang keenam adalah Claudius Ptolemy. Claudius Ptolemy adalah ilmuwan besar yang hidup di Alexandria sekitar tahun 100 hingga 170 Masehi. Ia dikenal karena karya-karyanya di bidang astronomi, geografi, dan matematika. Dalam karya terkenalnya yaitu Almagest, Ptolemy menyusun model geosentris yang menggambarkan bumi sebagai pusat alam semesta. Model ini dominan selama lebih dari 1400 tahun. Ia juga menulis Geographia yang berisi peta dan sistem koordinat untuk ratusan tempat di dunia kuno. Meskipun hidup setelah masa keemasan Museum Alexandria, Ptolemy tetap mewarisi dan melanjutkan tradisi ilmiah kota tersebut sebagai pusat pengetahuan dunia. Yang terakhir adalah Diopantus dari Alexandria. Dia adalah seorang matematikawan yang hidup sekitar abad ke-3 Masehi dan juga dikenal sebagai Bapak Aljabar. Ia terkenal melalui karyanya yaitu Arithmetica, yang membahas cara menyelesaikan persamaan dengan satu atau lebih variabel. Diopantus menjadi pelopor penggunaan simbol-simbol aljabar meskipun masih terbatas. Ia juga mempelopori kajian tentang persamaan Diopatin, yaitu persamaan yang mencari solusi dalam bilangan bulat. Ia merupakan salah satu tokoh besar terakhir dari tradisi ilmiah Alexandria. Demikian pembahasan saya tentang tokoh-tokoh yang mengkaji matematika di Pusat Pembelajaran Museum. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.